Manajer Manchester United Ruben Amorim punya aturan khusus saat memimpin para pemainnya berlatih. Dia menerapkan hukuman yang brutal dan mengejutkan untuk pemain yang tampil buruk pada sesi latihan tim. Menurut Amorim, aturan ini diterapkan sebagai bagian dari upayanya untuk menanamkan filosofi taktis dan budaya yang lebih baik di MU. Manchester United sedang berada di puncak performa setelah mencatatkan 2 kemenangan pramusim di Premier League Summer Series. Penampilan meyakinkan ini dipraktikkan di lapangan latihan. Amorim menerapkan standar tinggi kepada semua pemainnya. Jika Anda tidak berlatih dengan cara yang benar, saya punya rekaman untuk ditunjukkan kepada Anda. Saya akan menunjukkannya di depan semua orang. Ungkap Amorim kepada The Telegraph, mengungkapkan hukuman terhadap pemainnya yang berlatih buruk. Sebelumnya, pernah mengasingkan Marcus Rashford gara-gara sang striker berlatih di bawah standar di Carrington. Namun, Amorim tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dan berfokus pada perombakan budaya klub. Dia juga menempatkan para pemain di garda terdepan untuk memastikan semua orang bertanggung jawab membuat budaya yang lebih baik di klub. Amorim juga mengonfirmasi bahwa kelompok kepemimpinan baru di MU musim ini terdiri dari kapten klub Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, dan Tom Heaton. Di tempat lain, klub Jerman Borussia Dortmund masih berupaya keras untuk mendapatkan gelandang serang Manchester United Jadon Sancho. Namun, belum ada tawaran resmi yang disodorkan kepada MU, meski kubu Dortmund telah mendapatkan informasi mengenai persyaratannya. MU lebih memilih penjualan permanen, tetapi kemungkinan pinjaman lagi tidak dapat dikesampingkan, menurut jurnalis Sky Sport Darmezet Senin 4 Agustus 2025. Diperkirakan MU menginginkan kesepakatan apapun yang disertai unsur permanen. Nilainya kemungkinan akan lebih rendah dari harga obligasi sebesar 25 juta pound sterling atau sekitar 544 miliar yang ditetapkan Chelsea saat mereka mengontraknya dengan status pinjaman pada musim lalu. Juventus, Napoli, dan klub-klub Liga Pro Arab Saudi juga telah menunjukkan minat pada bursa transfer ini. Kabar terbaru mengenai masa depan Anthony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang pemain sayap setelah menjadi target Al Nassr. Menurut laporan UL Sport, MU berusaha memanfaatkan situasi ini. Mereka dikabarkan telah menaikkan harga jual Anthony di bursa transfer musim panas ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Al Nassr telah melakukan kontak dengan Manchester United terkait transfer Anthony. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap mengeluarkannya secara permanen sesuai keinginan MU. Situasi ini membuat setan merah semakin terbuka melepas Anthony ke Al Nassr. Namun, mereka juga berusaha memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, MU dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Anthony. Awalnya, setan merah bersedia melepas Anthony dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun, untuk Al Nassr, mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. MU menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang kuat, sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi itu. Sementara itu, Alejandro Garnacho dikabarkan siap meninggalkan Manchester United dan menyebut tawaran dari rival langsung mereka, Chelsea, setelah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Garnacho memprioritaskan untuk tetap bermain di Premier League dan bersedia menerima pendekatan dari Chelsea. Klub asal London Barat itu memang dikenal aktif memburu talenta muda berbakat, dan Garnacho dianggap sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi tersebut. Keinginan Garnacho untuk tetap di Inggris menjadi keuntungan besar bagi Chelsea. Bahkan, menurut Ben Jacobs, bukan tidak mungkin The Blues juga akan mengamankan tanda tangan Xavi Simons dari RB Leipzig seiring ambisi klub membentuk lini serang yang lebih eksplosif. Manchester United terus berburu striker baru musim panas ini dan target terbaru mereka adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Pemain internasional Slovenia itu mencetak 21 gol di sebuah kompetisi musim lalu, termasuk 4 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions. Performa konsistennya menarik minat setan merah meski mereka tak bisa menawarkan tiket Liga Champions musim depan. Menurut berbagai laporan, Manchester United telah melakukan pendekatan kepada Sesko akhir pekan lalu. Klub dikabarkan telah memaparkan proyek jangka panjang mereka kepada sang striker berusia 22 tahun itu, termasuk rencana finansial yang ditawarkan. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan agen Sesko pada Minggu malam dan Senin pagi, terutama setelah mengetahui ada klub Premier League lain yang juga berminat, yaitu Newcastle United. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sport, Sesko justru terkesan dengan pendekatan Manchester United. Ia dikabarkan telah menerima detail jelas soal gaji dan proyek tim di bawah arahan Ruben Amorim. Kunci lain dalam transfer ini adalah gentleman's agreement
antara CSKA dan RB Leipzig. Saat memperpanjang kontrak musim panas lalu, disepakati bahwa ia boleh pindah jika ada klub spesial yang membelinya. Kriteria spesial ini menguntungkan United yang punya sejarah besar meski sedang dalam fase pembangunan. Newcastle meski siap membayar mahal belum tentu dianggap sebagai destinasi prestisius seperti Setan Merah. Laga transfer CSKA masih terbuka lebar. Manchester United unggul dalam hal daya tarik proyek tim, sementara Newcastle lebih agresif secara finansial. Nasib striker Slovenia ini akan tergantung pada preferensi pribadi dan negosiasi antar klub. Beralih ke berita lain, Borussia Dortmund sedang bernegosiasi dengan Manchester United mengenai kemungkinan merekrut kembali Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas 2025. Setan Merah siap melepas pemain Inggris tersebut jika mereka menerima biaya sebesar 16-17 juta pound sterling. Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi ketiga kalinya Sancho mengenakan seragam Dortmund setelah periode mengecewakan di Old Trafford dan kembali dipinjamkan pada paruh kedua musim lalu. Dengan seragam tim biru tersebut, Sancho telah mendapat kembali inspirasinya untuk bermain sepak bola, berkontribusi besar dalam membantu Dortmund mencapai final Liga Champions 2023-2024. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Cavalier dari Lille yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. Meski sebelumnya ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG, kini beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United di bawah arah manajer Ruben Amorim mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound sterling, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas waktu. Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Agen Donnarumma menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, namun tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan mereka akan terus menjaga situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Di tempat lain, di tengah situasi transfer MU terkini, muncul opsi yang jauh lebih murah tetapi penuh tanda tanya, Dusan Vlahovic. Juventus menurunkan harga pemain Serbia itu dari menjadi hanya sekitar 768 miliar, jauh di bawah harga pembelian 1,4 triliun 3 tahun lalu. Performa Vlahovic menurun sejak musim panas 2022, dan kedatangan Randal Kolo dari PSG membuatnya hanya tampil 7 kali sebagai starter musim ini. Ruben Amorim membawa filosofi sepak bola yang menuntut striker tajam di kotak penalti, dan taktik itu bisa cocok untuk Vlahovic. Dua pemain baru, Mbeumo dan Cunha, disebut akan lebih sering mengirim bola ke arah berbahaya. Jika Vlahovic bisa menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, dia berpotensi menjadi striker yang memberikan efek seperti Victor Gyökeres di Sporting dulu. Taruhan ini jelas beresiko, tetapi justru resiko itulah yang membuat harganya kini terjangkau. Dengan latar belakang statistik yang pernah impresif dan gaya main yang pas dengan taktik Amorim, Vlahovic bisa saja menjadi transfer kejutan yang mengubah arah perjalanan United di musim mendatang.